Kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Anda bertepuk tangan bukan ditujukan kepada saya pribadi, tetapi kepada Yesus yang empunya firman. Pagi hari ini Dia akan berfirman bagi kita. Kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya dapat berdiri di hadapan saudara-saudara semua menyampaikan firman Tuhan. Tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih. Kita menghadapi meja Tuhan, perjamuan kudus Tuhan. Maka khotbah pada hari ini, Yesus tidak pernah salah. Yesus orang benar. Dia tidak pernah salah. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku." Dia adalah jalan. Orang mengatakan jalan ke Roma banyak, tetapi jalan ke sorga hanya melalui Yesus. Dia adalah kebenaran. Kebenaran yang sesungguh-sungguhnya adalah pribadi Yesus. Untuk masuk pada hidup yang kekal bersama Yesus. Itu sebabnya kita yakin kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Tidak ada istilah mudah-mudahan masuk sorga. Tetapi kita bisa berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Begitu dekat kita dengan Tuhan kita. Itu sebabnya kita ahli waris kerajaan sorga. Kita melihat di sini pribadi daripada Yesus. Yesus tidak pernah salah. Yesus orang benar. Dia tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Ada 7 kesaksian. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Ada 7 kesaksian. Yesus tidak berdosa tetapi dijadikan dosa karena saudara dan saya. Lukas pasal 22 ayat 42. Sekiranya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Kalau sampai di sana kita melihat ada koma. Untung Bapa tidak menjawab. Bukan kehendakku yang jadi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan berbicara sengsara.
Jangan berbicara penderitaan. Dia harus pikul salib. Dan dia taat. Dia harus pikul salib dan mati di atas kayu salib. Ada 7 kesaksian Yesus tidak berdosa, tetapi dijadikan dosa. Yang pertama, Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus. Tidak menemukan kesalahan Yesus sehingga Herodes mengirim kembali kepada Pilatus. Saudara bisa baca itu dalam Lukas pasal 8 ayat 12. Herodes mengirim kembali kepada Pilatus. Dan yang kedua, Pilatus pun tidak mendapati kesalahan Yesus. Pilatus pun tidak mendapati kesalahan Yesus. Yohanes 18 ayat 38. Yang ketiga, kesaksian Hanas. Kesaksian Hanas. Ia tidak dapat memberi keputusan bahwa Yesus bersalah. Sehingga Hanas memberikan Yesus kepada Kayafas. Saudara bisa baca dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yang keempat, Yesus dibawa kepada imam besar Kayafas dan para ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi serta orang banyak. Orang banyak memberi kesaksian palsu kepada Yesus. Memberi kesaksian palsu kepada Yesus, tetapi mereka tidak mendapati kesalahan Yesus. Yang kelima, Yudas Iskariot mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Matius 27 ayat 3 ayat yang keempat. Yang keenam, pimpinan pasukan Romawi mengatakan bahwa Yesus orang benar. Bahwa Yesus orang benar, tidak berbuat salah. Kemudian yang keenam, pimpinan pasukan Romawi mengakui bahwa Yesus orang benar. Ketika kepala pasukan melihat dia, apa yang terjadi? Ia memuliakan Allah. Katanya sesungguhnya orang itu adalah orang benar. Dia memuliakan Allah dan berkata bahwa orang itu orang benar. Creatively was a righteousness man, orang benar. Yang ketujuh, penjahat di sebelah kanan salib Yesus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Itu sebabnya dia merindukan kita supaya kita menjadi orang benar. Supaya menjadi orang yang tidak bersalah.
supaya menjadi sempurna sama seperti Yesus, supaya menjadi cemerlang dan hidup kudus, hidup suci sama seperti Yesus. Memang kita belum sempurna, saya juga, tetapi ada di dalam hati kita, benak kita, kita rindu menjadi sempurna. Kita rindu mau jadi orang yang tidak berbuat salah. Kita rindu menjadi orang benar sama seperti Yesus. Matius 24 ayat yang keempat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Memang orang Kristen, umat Kristen begitu banyak, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Walaupun sedikit, tetapi saudara dan saya termasuk bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun mengiring kepada Tuhan. Ada yang sudah 20 tahun. Tetapi kita punya kerinduan yang sama, supaya kita termasuk bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun kita belum 100% benar, masih banyak kesalahan, kekeliruan, masih banyak kelemahan dan dosa. Tetapi Allah sedang mempersiapkan kita menjadi gereja yang sempurna dan tidak bercacat celah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang. Dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau serupa dengan itu, supaya jemaat kudus dan tiada bercelah. Itu kerinduan dari Yesus. Kita menjadi jemaat yang kudus, yang tidak bercelah. Supaya kita menjadi anak Tuhan. Supaya kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan oleh darahnya. Satu ayat Roma 9, saya ulangi, Roma 5 ayat 9 berkata, dibenarkan oleh darahnya, pasti kita diselamatkan oleh murka Allah. Darah yang kudus, darah yang suci. Bukan hanya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak di dalam siapapun juga, tetapi di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana seseorang menerima keselamatan. Kita merenungkan betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dibenarkan di dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Dan berbicara orang benar. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar.
Ini kerinduan daripada Yesus. Mau menjadikan kita semua orang benar. Kita belum sempurna. Kita belum benar. Tetapi ada kerinduan, ada usaha, ada niat. Mau menjadi anak Tuhan yang cemerlang dan kudus. Tanpa cacat, tanpa celah. Supaya kita masuk pada pilihan Tuhan. Dan sekarang kita melihat untuk menjadi orang benar. Ada 7 kriteria untuk menjadi anak Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup anak Tuhan harus benar. Hidupkah kau benar di hadapan Allah? Semua diserahkan genap kepadanya. Hidupkah kau benar? Hidupkah kau benar di hadapan Allah? Semua diserahkan genap kepadanya. Hidupkah kau benar? Rabi atau guru, murid itu sama dengan guru. Ada 7 memiliki karakter yang benar. Yang pertama, hati harus benar. Yang kedua, pikiran harus benar. Pandangan mata harus benar. Tindakan atau perbuatan harus benar. Perkataan harus benar. Kebiasaan harus benar. Dan karakter kita juga demikian harus benar. Mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mau, saudara? Dikatakan hati harus benar. Sebab yang pertama Tuhan melihat hati. Hati harus benar. Amsal pasal 4 ayat 23. Peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Hati harus dijaga baik-baik. Ada hati yang tidak benar. Ada hati yang tidak benar. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat timbul dari hati. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan timbul dari dalam hati. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Kita jaga hati.
biarlah hati kita tertuju kepada Yesus saja. Yang kedua, pikiran juga harus benar. Hati, pikiran harus benar. Pikiran memiliki dampak yang sangat dahsyat dalam hidup seseorang. Pikiran itu adalah segala-galanya. Karena apa yang kita pikirkan, jadilah seperti itu. Apa yang kita pikirkan, jadilah seperti itu. Di dalam Amsal pasal 23, Amsal Soleman pasal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Demikianlah ia. Pikiran harus benar. Pikiran harus positif. Pikiran yang positif dan benar. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada orang bangun pagi sampai lupa sembahyang. Dia berpikir bagaimana mau cari uang. Bagaimana supaya saya jadi kaya. Tapi pikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Jadi akhirnya saudara-saudari yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Itu kata firman Filipi 4 ayat 8. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dipuji-puji, pikirkanlah itu semua. Jangan mencari kekurangan orang lain. Tapi kita pikirkan yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan dipuji-puji, pikirkan itu semua. Selanjutnya perkataan kita harus benar. Cara berpikir kita harus benar. Hidup atau mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemangnya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Dalam bahasa Inggris, lidah mempunyai kuasa untuk menentukan mati atau hidup. Lidah itu mempunyai kuasa. Dalam bahasa Ibrani, yad berarti tangan. Tangan dalam kehidupan sehari-hari lebih melambangkan kekuasaan dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Seorang komandan mengatakan maju, maka pasukannya akan maju. Mundur dengan gerakan tangannya dalam menghadapi pertempuran. Seorang anggota polisi menentukan arah lalu lintas yang harus ditaati oleh pengemudi kendaraan. Tangan sangat
menentukan. Perkataan orang benar lain dengan perkataan orang tidak benar. Perbuatan juga harus benar. Iman tanpa perbuatan mati. 1 Korintus 13 ayat 1. Kasih harus disertai dengan perbuatan. Kasih disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita harus nyata. Ternyata jemaat di sini, saya angkat jempol waktu hari ulang tahun Bapak Gembala dan 40 tahun usia daripada pelayanan. Kompak, perbuatan, pengorbanan saudara, kompak, tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 51, tidak percuma, tidak sia-sia pengorbanan kita. Itu sebabnya biarlah kita mau berbuat yang baik, berbuat yang benar, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah salah, walaupun memang banyak kali kita berbuat salah, tetapi ada kerinduan di hati saudara untuk berbuat benar. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Memang bukan gampang mewarisi kerajaan surga. Kita mau ambil contoh teladan Yesus. Dia tidak berbuat salah. Yesus dia tidak berbuat kesalahan, tetapi dia berbuat kebajikan, berbuat benar. Itu sebabnya saudara dan saya akhirnya memiliki kebiasaan yang benar, karakter yang benar, sama seperti Yesus. Tuhan tolong kita semua. Demikian firman Tuhan yang sederhana yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ketika aku dalam kesesatan,